Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan ke-11. Saya melanjutkan materi gerak lurus pada sub pokok bahasan kedua, yaitu GLB. Ini tidak terlalu banyak, mungkin langsung ini GLB. Saya ke teorinya dulu. Nah, ini gerak lurus kemarin sudah membahas besaran-besarannya. Ini buku ESPS. Nah, sekarang subbab yang kedua, gerak lurus beraturan. Rumusnya seperti ini. Gerak lurus beraturan adalah gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatan yang selalu tetap. Nah, itu definisinya. GLB, gerak yang lintasannya lurus, kecepatannya selalu tetap. Rumusnya hanya satu, V sama dengan S per T. Nah, kalau digrafikkan semacam gini, kecepatannya tetap. Jadi dari waktu ke waktu, tidak tambah cepat juga tidak tambah lambat, stabil aja. Kalau grafik V fungsi T lurus, artinya dia nggak berubah. Kalau ini grafik S fungsi T jarak, jadi bertambahnya linear. Misalnya tiap 1 detik bertambah 2 meter, detik kedua jadi 4 meter, detik ketiga jadi 6 meter, detik keempat jadi 8 meter. Nah, seperti itu. Kalau digrafikkan seperti ini, memiliki kecepatan 2 meter per detik. Nah, itu hanya semacam gitu. Nah, udah tidak ada. Jadi simple banget. Langsung saya masuk ke latihan soalnya mungkin. Nah, ini tadi, nah ini grafiknya sudah saya jelaskan. Kalau rumusnya lah ini sudah tadi, hanya satu tok, V sama dengan S per T. Kalau S sama dengan dipindahkan saja dikali V kali T, S sama dengan VT lah gitu, dibolak-balik ya. Saya ke soalnya. Nah, ini soal yang pertama, coba kalian jelaskan apa syarat-syaratnya dikategorikan GLB. Tadi sudah, lintasannya berupa garis lurus karena gerak lurus, arah kecepatannya tetap, besar kecepatannya, arahnya tetap artinya tidak ada balik gitu ya, ke kanan ya ke kanan terus. Kalau balik sudah beda nanti, ada rem-remnya. Besar kecepatannya tetap, stabil atau konstan, atau percepatannya 0. Nah, ini soal yang pertama. Soal yang kedua, bagaimana cara menjelaskan gerak benda GLB dengan menggunakan grafik. A itu simbolnya percepatan, meter per sekon kuadrat, V kecepatan, meter per sekon, S jarak meter, T waktu. Nah, ini grafiknya seperti tadi. Cirinya GLB itu kecepatannya tetap. Nah, tolong diingat ya, kecepatannya tetap, V-nya stabil gitu ya, nggak berubah, nggak naik juga nggak turun. Ini S-nya linear. Terus tadi saya ini tambahannya grafiknya A-nya 0 lah, semacam gini. Jadi grafiknya ada 3, A, V, S. Kalau A0, V-nya datar, S-nya linear. Ini nanti tolong diperhatikan kalau campur sama GLBB. Nah, jadi ada kembar-kembar tapi fungsi Y-nya itu berbeda. Nah, ini jadi menjelaskan bentuk grafis semacam gini. GLBB, V-nya tetap, nggak berubah, S-nya linear, jadi pertambahannya itu tetap, pertambahannya tetap artinya linear, A-nya 0. Soal yang ketiga, coba kalian analisa dua grafik di bawah. Grafik tersebut merupakan hubungan S dan T. Apakah persamaan dari kedua grafik tersebut sama? Apakah perbedaan? Jadi cari perbedaan dan persamaannya. Kalau mau baca grafik semacam ini, grafik yang A itu S-nya bertambah, waktunya bertambah, misalnya waktunya 1 detik, 2 meter, 2 detik, 4 meter, 3 detik, 6 meter, lagi bertambah. Sedangkan grafik yang B ini berkurang.
ya. Berkurang 0 detik 8 meter, 1 detik 6 meter, 2 detik 4 meter, 3 detik 2 meter. Jadi semakin turun jaraknya semakin kecil, ini jaraknya bertambah, ini semakin kecil. Nah, penjelasan macam gini persamaannya dan perbedaannya. Persamaannya sama-sama grafik jarak fungsi T, jadi bukan V. Perbedaannya yang A, waktu bertambah jaraknya semakin besar, bertambah juga, atau jarak berbanding lurus dengan waktu. Kalau yang B itu jarak berbanding terbalik terhadap waktu, artinya waktu bertambah maka jaraknya berkurang, seperti yang saya jelaskan tadi. Grafik A waktunya bertambah, jaraknya bertambah. Grafik B waktunya bertambah, jaraknya berkurang. Atau semacam gini. Kalau yang A ini kita pergi dari titik 0 menuju ke jarak 8 meter. Sedangkan ini dari jarak 8 meter menuju ke 0. Jadi jaraknya semakin berkurang. Patokannya semacam gitu. Oke. Lanjut di soal yang keempat. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Gerak benda dimulai dari titik yang berjarak 2 meter terhadapnya. Suruh kecepatan benda pada saat T 5 sekon. Grafik VT sampai 10 sekon. Grafik ST 0 sampai 10. Ini bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, itu tolong kalimatnya di ini ya. Jadi di garis bawah kecepatannya tetap. Jadi kalau kita grafikkan semacam gini, 20 meter per sekon, ini 20 meter per sekon terus. Waktunya 1 detik, 2 detik, 3 detik, dan seterusnya. Nah, jadi kalau disini tanya kecepatan benda pada detik kelima, sama aja ya 20, detik ke-6 juga 20, detik ke-7 dan 20, ya jawabannya itu. Kalau grafiknya B, ya ini grafiknya B, tadi sama. Grafiknya S-nya semacam gini. Karena di keterangannya pada detik ke-0, benda dimulai dari 2 meter lah seperti ini. Jadi awalnya nggak dari 0, tapi dari 2. Misalnya bergerak dari 2 sampai ke 20 meter lah. Atau seperti contoh soal yang kemarin dari 20 meter menuju 100, kalau dari 2 meter menuju berapa. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kecepatan pada detik kelima adalah 20 karena kecepatannya pada T berapa saja tetap 5. 2 mobil Peggy. Nah, ini grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi yang satunya agak landai, terus yang P-nya sudutnya besar. Jadi sudut itu udah mulai dari sini, dari sumbu X plus. Ini sudutnya kecil. Nah, kalau P sudutnya besar, membuka ya. Nah, ini bagaimana perbandingan kecepatannya itu. Nah, ini pembahasannya semacam gini. Kita buat pada T yang sama, misalnya 10, ternyata Q itu nilai S-nya jaraknya pendek. Kalau pada T yang sama, P-nya itu jaraknya besar. Dari grafik S, fungsi T itu menunjukkan kecepatan. Jadi kesimpulannya kecepatan benda P, nah ini, untuk waktu yang sama, T didapat jarak P lebih besar atau lebih jauh dari jarak Q, sehingga kecepatan P lebih besar. Jadi semakin membuka itu semakin cepat. Kalau landai itu berarti lambat. Artinya waktunya panjang tapi kecepatannya jaraknya pendek. Kalau membuka itu waktunya pendek, jaraknya besar, jadi dia lebih cepat. Jadi yang biru sama merah ini cepat yang merah. Oke, saya lanjut soal nomor 5. Nah, ini tolong diingat-ingat. Kalau grafik S fungsi T itu menunjukkan kecepatan, kalau grafik V fungsi T itu menunjukkan percepatan. Percepatan itu pertambahan kecepatan tiap waktu. Nomor 6, Ari berlari dengan kecepatan tetap 3 meter per sekon menuju perempatan yang berjarak 10 meter. Tentukan jarak Ari dari perempatan pada saat T 5 sekon, 10 sekon, dan 15 sekon. Nah, ini tolong diingat lagi. Kecepatannya tetap.
jadi nggak tambah naik, karena rumusnya hanya satu. Nah, rumusnya hanya satu, tadi V sama S per T, sekarang S sama V kali T, sehingga S-nya 3 kali 5, 15, 3 kali 10, 30, 3 kali 15, 45. Tapi hati-hati, ini grafiknya dari jarak 100 meter menuju ke titik 0. Jadi grafiknya itu balik ya, berbanding terbalik. Nah, grafiknya yang ini, yang B. Kalau ini tadi dari 0 ke 100, kalau ini dari 100 ke 0, kebalik. Jadi dari waktu ke waktu dia tambah kecil. Nah, ini. Nah, ditanya, tentukan jarak Ari dari perempatan. Ini jaraknya dari 100. Kalau S-nya 3 kali 5, 15, maka jaraknya 85. Jadi dikurangi ya. Jadi 80. Kalau 10 detik berarti dia sudah menempuh 30 meter. Jadi posisinya jaraknya itu 70 meter. 100 dikurangi itu. Kalau ini 15 detik berarti 45, berarti jaraknya 55. Hati-hati, yang ini bukan jawabannya, tapi jawabannya yang diminta yang ini. Nah, karena perhatikan soalnya, Ari berlari dengan kecepatan tetap menuju perempatan, yang bisa 100 menuju perempatan. Patokannya di perempatan. Tentukan jarak Ari dari perempatan, jadi menuju suatu titik yang acuan, titik nolnya. Yang ditanyakan dari situ jaraknya berapa. Jadi bukan jarak yang ditempuh ini, tapi jaraknya dari perempatan ini. Oke, paham? Lanjut. Jika nanti belum paham, bisa ditanyakan. Nah, ini nomor 7. Gerak sebuah mobil dapat diukur jarak tempuhnya sehingga memiliki perubahan. Tentukan kecepatan mobil pada saat T3. Jelaskan jenis gerak mobil. Kalau dari grafiknya ini grafik S. Ini fungsi T. Jadi ini gabungan yang tadi. Ini semakin jauh, artinya dari 0 menuju 250 meter. Nah, ini dari 250 meter menuju 0. Kalau grafiknya linier gini, berarti kecepatannya tetap. Nah, ini tentukan kecepatan mobil pada saat 3 dan 10. 3 itu posisinya antara 0 sampai 5 di sini. Ini kecepatan tetap. Jadi nyarinya semacam gini. Garis condong ke atas 250 dikurangi 0. V sama dengan delta S per delta T, 250 dikurangi 0, terus ini 5 dikurangi 0. Jadi bukan 3 ya. Dia berada di dalamnya garis ini. Jadi di titik 1, 2, 3, 4 itu nilainya sama sampai 5. Karena kecepatannya tetap, caranya seperti itu. Dihitung dari 0 sampai 5. Nah, ini 250 dikurang 0, 5 dikurangi 0. Jadi 50 km, karena di sini sumbu Y-nya kilometer, sumbu T-nya jam. Jadi kilometer per jam. Caranya gitu. Kalau yang B, nah ini 10 sekon. 10 sekon itu berada di antara 5 sampai 15. Nah, ini akhirnya awalnya 250, akhirnya 0. Berarti 0 dikurangi 250, waktunya 15 dikurangi 5, jawabannya minus 50. Tadi 50, sekarang minus. Artinya tanda negatif adalah berbalik arah. Berbalik arah ini dari 0 menuju jarak 250, ini misalnya ke kanan. Nah, sedangkan ini dari 250 menuju ke 0 berarti gerakannya ke kiri. Makanya di sini muncul tanda negatif. Oke, lanjut. Nomor 8. Nah, ini Dania berlari dengan kecepatan 2 meter per sekon di jalan lurus. Setelah menempuh jarak 200 meter. Nah, ini saya gambarkan. Setelah menempuh jarak 200 meter, ini kecepatannya tetap aja. Baru Agia mengejarnya dengan kecepatan 4. Nah, ini jadi posisinya ini dibiarin dulu 200 meter. Begitu 200 meter ini berlari, misalnya baru paham, dia ditinggal, dia begitu tengok ini lari kencang, larinya agak lambat.
Tentukan kapan dan di mana dapat kejar gambarnya semacam gini. Ini nanti ketemu berarti sama. Kita lihat pakai logika aja. Nah, gitu. Lah itu. Persamaan secara logika jaraknya sama, yaitu 200 ditambah V kali T, ini S-nya kan V kali T, 200 tambah 2 kali T itu sama dengan 4 kali T. 2 kali T dipindah ke kanan jadi negatif menjadi 2T, T akhirnya 10 sekon. Jadi jawabannya kapan? Jawabannya setelah 100 sekon, maaf. Setelah 100 sekon atau 100 detik. Terus di mana? Di mana itu setelah menempuh jarak ini karena 100 berarti setelah menempuh jarak 400 meter ketemu. 100 sekon ini menempuhnya 200, ini menempuhnya 400, jadi di sini ketemu jaraknya sama-sama 400. Ini jawabannya. Nah, itu tidak ada percepatan berarti merupakan GLB dan ada keterangan kecepatan keduanya ini. Kecepatan keduanya tetap, soal yang paling bawah ini kecepatan keduanya tetap. Oke, sampai ketemu lagi. Untuk sementara sampai di sini pertemuan ke-11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan ke-12.